Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang jarang disadari, bahwa dalam perjalanan mengenal Allah, manusia sering mengira puncaknya adalah kemampuan untuk menjelaskan. Semakin pandai merangkai kata, semakin merasa telah dekat. Semakin banyak berbicara tentang makna, semakin yakin telah memahami. Padahal di kedalaman jalan itu, ada sebuah keadaan yang justru berlawanan. Sebuah titik di mana kata-kata tidak lagi mampu berdiri, bukan karena tidak ada yang diketahui, tetapi karena yang hadir terlalu luas untuk dibatasi oleh bahasa. Di dunia yang bising ini, manusia dibiasakan untuk selalu merespon, selalu menjawab, selalu mengomentari. Bahkan dalam hal spiritual, lidah sering lebih cepat daripada hati. Pembahasan tentang Allah menjadi sesuatu yang mudah diucapkan, ringan dibicarakan, seolah kedekatan bisa diukur dari seberapa sering namanya disebut dalam percakapan. Namun perlahan muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah semua yang diucapkan benar-benar lahir dari rasa, atau hanya gema dari apa yang pernah didengar? Ada kegelisahan yang tidak selalu terlihat ketika hati mulai merasa bahwa kata-kata tidak lagi cukup. Apa yang selama ini dijelaskan terasa seperti bayangan, sementara hakikatnya sendiri tidak pernah benar-benar tersentuh. Dalam keadaan itu, manusia berada di persimpangan antara terus berbicara atau mulai belajar mendengar sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh suara, tetapi hanya bisa dirasakan dalam keheningan. Para arif telah lama memberi isyarat tentang hal ini. Jalaluddin Rumi pernah mengungkapkan bahwa ada saat di mana lidah menjadi kelu di hadapan kebenaran, bukan karena kehilangan pengetahuan, tetapi karena tersentuh oleh sesuatu yang membuat kata-kata menjadi tidak lagi memadai. Isyarat ini bukan untuk mematikan pencarian, tetapi justru untuk mengarahkan bahwa ada lapisan yang tidak bisa ditembus dengan penjelasan. Ketika perjalanan itu semakin dalam, perlahan terlihat bahwa tidak semua yang dirasakan perlu diucapkan, dan tidak semua yang diketahui bisa dijelaskan. Ada adab yang tumbuh secara alami, sebuah kesadaran bahwa berbicara tentang Allah tidak sama dengan merasakan kehadirannya. Di titik ini diam mulai hadir bukan sebagai kekosongan, tetapi sebagai bentuk kejujuran paling halus yang dimiliki hati. Maka yang awalnya dianggap sebagai kekurangan, justru berubah menjadi tanda. Diam tidak lagi dilihat sebagai ketidaktahuan, tetapi sebagai jejak dari sesuatu yang lebih dalam. Sebuah keadaan di mana hati tidak sibuk membuktikan, tidak tergesa menjelaskan, tetapi tenggelam dalam rasa yang tidak membutuhkan pengakuan dari kata-kata. Pembahasan ini bukan untuk menjauhkan dari ilmu, bukan untuk menolak pemahaman, tetapi untuk menyadarkan bahwa ada batas di mana ilmu berhenti sebagai kata dan mulai hidup sebagai rasa. Namun jika melihat ke dalam diri dengan jujur, akan terasa bahwa ada kebiasaan yang begitu kuat mengakar, yaitu kebutuhan untuk selalu berbicara, selalu mengekspresikan, seolah diam adalah sesuatu yang harus dihindari. Dalam banyak keadaan, terutama ketika menyentuh hal-hal spiritual, ada dorongan halus untuk terlihat paham, untuk menunjukkan kedalaman, untuk memastikan bahwa apa yang ada di dalam hati bisa diterjemahkan menjadi kata-kata yang terdengar indah dan meyakinkan. Di ruang-ruang pembahasan, di percakapan sehari-hari, bahkan dalam kesendirian, seringkali lidah tetap bekerja meskipun hati belum benar-benar hadir. Nama Allah disebut, makna dibicarakan, perjalanan ruhani dijelaskan, tetapi di saat yang sama ada jarak yang samar, seolah yang bergerak adalah ingatan dan pengetahuan, bukan rasa yang hidup. Tanpa disadari, kata-kata menjadi tempat berlindung, sebuah cara halus untuk merasa dekat tanpa benar-benar menyentuh kedekatan itu sendiri. Ada juga kegelisahan lain yang lebih dalam, yaitu ketakutan untuk tidak punya jawaban. Ketika tidak mampu menjelaskan, muncul perasaan seolah kehilangan pegangan.
Padahal bisa jadi itu bukan kehilangan, melainkan pintu yang mulai terbuka. Namun karena terbiasa mengisi setiap ruang dengan kata, keheningan terasa asing, bahkan menakutkan. Seolah jika tidak ada yang diucapkan, maka tidak ada yang terjadi. Disinilah letak masalahnya, bukan pada banyak atau sedikitnya berbicara, tetapi pada arah dari hati itu sendiri. Ketika kata-kata lebih sering digunakan untuk menegaskan diri, untuk menunjukkan pemahaman, atau bahkan untuk menenangkan kegelisahan batin, maka perlahan kata-kata itu justru menjauhkan dari apa yang sedang dicari. Bukan karena kata itu salah, tetapi karena hati belum sepenuhnya jujur dalam menggunakannya. Dan mungkin tanpa disadari, ada momen-momen di mana setelah banyak berbicara tentang makna, justru terasa kosong. Setelah menjelaskan panjang lebar tentang kedekatan dengan Allah, hati malah terasa jauh. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena diri sendiri belum benar-benar hadir. Inilah kegelisahan yang sering tersembunyi ketika yang diucapkan tidak sepenuhnya sejalan dengan yang dirasakan. Dari sini mulai terlihat bahwa persoalannya bukan sekadar kurangnya ilmu atau kurangnya pemahaman, tetapi ada sesuatu yang lebih halus, yaitu keterbiasaan untuk menggantikan rasa dengan kata. Dan selama pola ini masih berjalan, perjalanan itu akan terus berputar di permukaan, sibuk menjelaskan tentang kedalaman tanpa pernah benar-benar tenggelam di dalamnya. Dari kegelisahan itu, perlahan muncul satu konflik yang tidak selalu terlihat, tetapi terasa di dalam. Ada dua arah yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada dorongan untuk terus berbicara, terus menjelaskan, terus memastikan bahwa diri ini memahami. Di sisi lain ada bisikan halus yang mengatakan bahwa semakin banyak diucapkan, semakin jauh rasa itu dari keaslian. Hati mulai merasakan ketidaksinkronan. Lidah mampu merangkai makna dengan rapi, tetapi batin belum sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Ada kalimat-kalimat yang terdengar dalam, tetapi tidak selalu diiringi dengan kedalaman rasa. Dari luar terlihat seperti perjalanan yang maju, tetapi di dalam ada pertanyaan yang terus berulang. Apakah ini benar-benar dekat atau hanya terlihat dekat? Di sini seseorang sering terjebak dalam dua pilihan yang sama-sama tidak mudah. Jika tetap berbicara, ada rasa tidak jujur yang perlahan muncul, seolah sedang mengatakan sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki. Namun jika memilih diam, muncul ketakutan lain, seolah kehilangan identitas, seolah tidak lagi punya sesuatu untuk ditunjukkan. Diam terasa seperti kehilangan, padahal bisa jadi itu adalah awal dari menemukan. Konflik ini semakin dalam ketika kesadaran mulai terbuka sedikit demi sedikit. Terlihat bahwa tidak semua yang bisa dijelaskan benar-benar dipahami, dan tidak semua yang dipahami bisa dijelaskan. Di sini lidah dan hati seperti berjalan di jalur yang berbeda. Yang satu ingin memastikan eksistensi melalui kata, yang lain justru ingin melebur dalam keheningan. Dalam keadaan seperti ini, kata-kata bisa berubah menjadi beban. Setiap kalimat yang diucapkan terasa harus mewakili sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diwakili. Ada tekanan halus untuk tetap terdengar dalam, tetap terlihat mengerti, padahal di dalam ada rasa yang belum selesai. Dari sinilah muncul kelelahan batin, bukan karena perjalanan itu berat, tetapi karena ada jarak antara yang ditampilkan dan yang dirasakan. Dan di tengah konflik itu, ada satu pertanyaan yang mulai muncul dengan jujur. Mungkin selama ini yang dikejar bukan kedekatan itu sendiri, tetapi perasaan menjadi orang yang dekat. Bukan tentang hadir bersama Allah, tetapi tentang mampu berbicara tentangnya. Pertanyaan ini tidak selalu nyaman, tetapi justru dari sinilah pintu mulai terbuka. Karena untuk pertama kalinya hati berhenti menyembunyikan diri di balik kata-kata dan mulai melihat dirinya sendiri apa adanya. Ketika konflik itu tidak lagi dihindari, tetapi benar-benar dihadapi, perjalanan mulai bergeser ke arah yang lebih dalam. Tidak lagi sekadar mencari jawaban, tetapi mulai menyadari batas dari cara selama ini mencari. Dan di SNI,
hati perlahan belajar sesuatu yang tidak diajarkan oleh kata-kata, yaitu bagaimana berhenti tanpa merasa kehilangan, bagaimana diam tanpa merasa kosong. Para arif sejak dahulu telah memberi isyarat tentang fase ini. Jalaluddin Rumi mengungkapkan bahwa ada kebenaran yang ketika disentuh justru membuat lidah berhenti, bukan karena tidak ada yang ingin disampaikan, tetapi karena apa yang hadir tidak bisa lagi diturunkan menjadi suara. Seperti seseorang yang menyaksikan sesuatu yang sangat luas, yang tidak mungkin dipadatkan menjadi kalimat tanpa kehilangan hakikatnya. Di sana, diam bukan pilihan, tetapi konsekuensi dari perjumpaan. Pandangan ini sejalan dengan kedalaman pemikiran Abu Hamid Al-Ghazali yang menyadari bahwa akal dan bahasa memiliki batas dalam mengenal Allah. Bahasa hanya mampu menunjuk, bukan menghadirkan. Ia bisa mengarah, tetapi tidak bisa menggantikan pengalaman itu sendiri. Ketika seseorang mulai memasuki wilayah makrifat, yang berubah bukan hanya apa yang diketahui, tetapi cara mengetahui itu sendiri. Dari yang semula mengandalkan penjelasan, beralih menjadi penyaksian. Disinilah sesuatu yang sangat halus mulai terjadi. Semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin terasa bahwa setiap kata selalu tertinggal di belakang. Apa yang dirasakan bergerak lebih cepat, lebih luas, dan lebih dalam daripada apa yang bisa diucapkan. Kata-kata yang dulu terasa cukup, kini terasa sempit. Penjelasan yang dulu terasa mewakili, kini terasa seperti bayangan yang tidak utuh. Dari kesadaran ini, diam mulai tumbuh secara alami. Bukan diam karena tidak tahu, bukan diam karena kehabisan kata, tetapi diam karena sadar bahwa kata tidak lagi mampu memikul apa yang dirasakan. Ada kejujuran yang lahir di sana, sebuah pengakuan bahwa tidak semua harus diucapkan, dan tidak semua bisa dijelaskan tanpa mengurangi maknanya. Dalam keadaan ini, hubungan dengan Allah tidak lagi bergantung pada bagaimana menjelaskan tentangnya, tetapi pada bagaimana hati hadir di hadapannya. Tidak ada lagi dorongan untuk membuktikan, tidak ada kebutuhan untuk terlihat mengerti. Yang ada hanyalah kesadaran yang tenang, yang tidak tergesa untuk berbicara, karena telah menemukan sesuatu yang tidak membutuhkan pembenaran dari kata-kata. Dan dari sinilah perlahan terlihat bahwa diam bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi tanda bahwa perjalanan telah memasuki kedalaman yang berbeda. Sebuah kedalaman di mana yang paling jujur bukanlah apa yang diucapkan, tetapi apa yang disadari dalam keheningan. Di tahap ini, pemahaman yang selama ini dipegang mulai bergeser tanpa terasa. Apa yang dulu dianggap sebagai tanda kedalaman, perlahan kehilangan kepastiannya. Dan apa yang dulu terlihat seperti kekurangan, justru mulai memancarkan makna yang berbeda. Terjadi pembalikan yang halus tetapi kuat, seolah ada sesuatu yang selama ini dilihat dari arah yang keliru. Diam yang sebelumnya dianggap sebagai ketidaktahuan, kini mulai terlihat sebagai kemungkinan lain. Bukan lagi tanda kosong, tetapi bisa jadi tanda bahwa hati sedang berada di wilayah yang tidak bisa disentuh oleh kata. Ketika seseorang tidak tergesa menjawab, tidak cepat menjelaskan, bukan berarti tidak memiliki apa-apa, tetapi mungkin sedang menjaga sesuatu yang terlalu berharga untuk diucapkan sembarangan. Sebaliknya, banyaknya kata tidak lagi otomatis dianggap sebagai kedalaman. Lidah yang fasih, penjelasan yang mengalir, belum tentu lahir dari kedekatan. Bisa jadi itu hanya keterampilan, hanya ingatan yang terlatih, atau bahkan kebutuhan halus untuk memastikan diri tetap terlihat mengerti. Di sini muncul kesadaran yang mengguncang bahwa berbicara tentang Allah tidak selalu berarti dekat dengannya. Perlahan mulai terasa bahwa ukuran kedekatan itu bukan pada seberapa banyak yang bisa dijelaskan, tetapi pada seberapa dalam hati mampu hadir tanpa perlu menjelaskan. Yang tenang tidak selalu kosong, bisa jadi sedang tenggelam. Yang tidak banyak bicara bukan berarti tidak tahu. Bisa jadi telah sampai pada titik di mana kata tidak lagi dibutuhkan. Di momen inilah terjadi klik yang mengubah cara memandang, bahwa mungkin selama ini arah pencarian sedikit melenceng. Yang dikejar adalah kemampuan untuk memahami dalam bentuk kata,
padahal yang dibutuhkan adalah keberanian untuk masuk ke dalam rasa yang tidak bisa diwakili oleh kata. Dan ketika kesadaran itu benar-benar diterima, ada sesuatu yang perlahan dilepaskan, yaitu kebutuhan untuk selalu menjelaskan. Dari sini diam tidak lagi terasa sebagai kekurangan yang harus ditutupi, tetapi sebagai ruang yang mulai dipahami. Sebuah ruang di mana hati tidak lagi sibuk membuktikan, tidak lagi berusaha terlihat, tetapi mulai benar-benar hadir. Dan mungkin justru di sanalah sesuatu yang selama ini dicari mulai menampakkan dirinya dengan cara yang tidak pernah bisa dijelaskan. Di titik terdalam itu, perjalanan seolah berhenti, tetapi justru di sanalah segalanya benar-benar dimulai. Tidak ada lagi kegelisahan untuk memahami, tidak ada lagi dorongan untuk memastikan, karena yang selama ini dicari tidak lagi berada di luar, tetapi telah hadir memenuhi seluruh kesadaran. Inilah keadaan yang oleh para arif diisyaratkan sebagai puncak makrifat, sebuah kondisi yang tidak bisa dicapai dengan kata dan tidak bisa dijelaskan tanpa menguranginya. Diam di sini bukanlah kehampaan. Ia justru penuh, begitu penuh, hingga tidak menyisakan ruang bagi kata untuk masuk. Hati tidak lagi sibuk mencari makna, karena ia telah berada di dalam makna itu sendiri. Segala sesuatu terasa hidup, terasa dekat, tanpa perlu dijelaskan mengapa. Tidak ada lagi jarak yang harus dijembatani oleh bahasa, karena yang ada hanyalah kehadiran yang utuh. Diam ini juga bukan pasif. Tidak ada kelalaian di dalamnya. Tidak ada kekosongan yang mati. Justru sebaliknya, kesadaran berada dalam keadaan paling hidup. Hati tenggelam dalam kehadiran Allah, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai rasa yang nyata dan terus mengalir. Dalam keadaan ini, zikir tidak selalu menjadi suara, tetapi menjadi keadaan, nafas, kesadaran, dan keberadaan seolah menyatu dalam satu keheningan yang hidup. Di sini, kata-kata tidak hilang tetapi dilampaui. Bukan karena tidak mampu berbicara, tetapi karena tidak lagi membutuhkan untuk berbicara. Setiap upaya menjelaskan terasa seperti mempersempit sesuatu yang sebenarnya tanpa batas. Maka yang muncul bukan keinginan untuk menyampaikan, tetapi kecenderungan untuk menjaga. Menjaga agar apa yang dirasakan tetap jernih, tetap utuh, tanpa terpecah oleh bentuk-bentuk yang terlalu sempit. Dalam kondisi ini, tidak ada lagi dorongan untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Tidak ada kebutuhan untuk terlihat mengerti. Tidak ada keinginan untuk diakui telah sampai. Yang ada hanyalah ketenangan yang dalam, sebuah kepasrahan yang tidak dibuat-buat. Segala sesuatu berjalan sebagaimana adanya, dan hati tidak lagi berusaha mengendalikan atau menjelaskan. Dan mungkin inilah inti yang selama ini tersembunyi, bahwa puncak dari mengetahui bukanlah ketika segala sesuatu bisa dijelaskan, tetapi ketika tidak ada lagi kebutuhan untuk menjelaskan. Bukan karena tidak ada yang diketahui, tetapi karena yang diketahui telah melampaui segala bentuk penjelasan. Di sanalah diam menjadi bahasa yang paling jujur, bahasa yang tidak terdengar, tetapi paling dekat dengan kebenaran. Namun setelah sampai pada pemahaman itu, perjalanan tidak berhenti di sana. Semua ini kembali turun ke kehidupan yang nyata, ke hari-hari yang tetap berjalan seperti biasa, ke percakapan yang tetap terjadi, ke dunia yang tetap penuh suara. Disinilah makna itu diuji, bukan dalam keheningan yang jauh dari kehidupan, tetapi di tengah aktivitas yang terus bergerak. Perlahan diajak melihat diri dengan lebih jujur. Berapa banyak kata yang telah diucapkan, dan berapa sedikit yang benar-benar dirasakan. Berapa sering membahas tentang makna, tetapi berapa jarang benar-benar hadir di dalamnya. Ada momen-momen ketika lidah begitu aktif, tetapi hati justru tertinggal jauh di belakang. Dan tanpa disadari, yang dikejar bukan lagi kedalaman, tetapi kebiasaan untuk terus berbicara. Kesadaran ini bukan untuk menolak kata, bukan untuk menjadikan diam sebagai satu-satunya jalan. Kehidupan tetap membutuhkan ucapan, tetap membutuhkan penjelasan. Namun dari sini mulai dipahami bahwa tidak semua harus diucapkan dan tidak semua harus dijelaskan. Ada hal-hal yang justru kehilangan nilainya ketika terlalu cepat diluapkan. Ada rasa yang hanya bisa tetap hidup jika dijaga dalam diam. Diam di sini menjadi ruang yang sangat halus.
Bukan ruang untuk lari dari dunia, tetapi ruang untuk menjaga kejujuran batin di tengah dunia. Ketika tidak semua dorongan untuk berbicara diikuti, ketika tidak semua yang dirasakan langsung diubah menjadi kata, disitulah perlahan tumbuh kedalaman yang nyata. Bukan karena menahan diri, tetapi karena mulai mengerti mana yang perlu diucapkan dan mana yang cukup disimpan dalam kehadiran bersama Allah. Dan mungkin dari sinilah langkah kecil bisa dimulai. Bukan dengan perubahan besar, tetapi dengan kesadaran sederhana. Memberi ruang bagi hati untuk diam sejenak di tengah kesibukan. Tidak tergesa menjelaskan apa yang belum sepenuhnya dirasakan. Tidak terburu-buru berbicara tentang sesuatu yang masih perlu dijaga keutuhannya. Jika hati mulai merasakan hal ini, silakan tulis di komentar. Aku siap diam dalam diam yang jujur di dalam diri. Semoga setiap langkah yang ditempuh membawa lebih dekat kepada Allah. Bukan melalui banyaknya kata, tetapi melalui kehadiran yang semakin nyata dalam keheningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.